Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menguraikan tentang 5 hukum tertib kosmis atau 5 hukum tertib semesta. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, dalam kitab Niyama-Dipani tertulis bahwa ia yang menjadi sempurna oleh hukum kosmis, ia yang mengajarkan hukum tersebut, ia sang pelindung. Dengan penghormatan demikian, saya akan menguraikan hukum tersebut. Hukum kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya. Terdapat 5 hukum tertib alam semesta, sehingga dalam agama Buddha, hukum tersebut disebut sebagai panca niyama. Anak-anak yang Bapak kasihi, apakah 5 hukum alam yang dimaksud? Yaitu yang pertama adalah utu niyama. Apakah yang dimaksud dengan utu niyama? Utu niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, kemudian lapuknya bebatuan, gaya gravitasi, berputarnya bumi dan planet-planet yang mengelilingi, dan lain sebagainya. Dalam ilmu pengetahuan modern bahwa utu niyama ini dapat dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Jadi fenomena alam seperti hujan, panas, gempa bumi, kemudian gunung meletus, pergeseran lempeng bumi, kemudian terbentuknya gunung dan sebagainya adalah merupakan salah satu contoh cara bekerjanya hukum utu niyama. Ya, dari anak juga sudah paham bahwa keadaan musim, cuaca, suhu, kemudian terjadinya gempa dan seterusnya itu diatur dalam sebuah hukum yang dinamakan hukum utu niyama. Kemudian yang kedua adalah bija niyama. Apakah yang dimaksud dengan bija niyama? Bija niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Proses biji yang tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian pembentukan janin, serta pertumbuhan sel adalah contoh bekerjanya hukum ini. Jika kita menanam biji pepaya, maka akan tumbuh pohon pepaya dan akan menghasilkan buah pepaya. Proses buah pepaya dari bunga menjadi buah hijau, kemudian menjadi buah yang matang dan rasanya manis adalah cara bekerjanya hukum ini. Nah, tentang bija niyama ini dalam ilmu pengetahuan modern juga dapat dipelajari dalam ilmu botani dan biologi. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, kemudian yang ketiga adalah hukum kama niyama. Hukum kama niyama adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan.
Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan anggota tubuh lainnya. Perbuatan baik menyebabkan nasib baik, sedangkan perbuatan buruk menyebabkan nasib buruk. Hukum ini juga mengatur tentang tanggung jawab etika. Oleh karena itu, ada kata-kata yang mengatakan, jika tidak mau dijauhi teman, maka jangan berbuat nakal. Jika ingin disayang teman, maka harus menyayangi teman. Jika ingin pintar, maka harus rajin belajar. Nah, itulah sebab akibat itu yang saling bergantungan. Jadi, antara sebab akibat itu di dalam Pancanyama dikelompokkan menjadi hukum karma niyama. Seluruh peserta didik, anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, untuk hukum niyama yang keempat disebut dengan cita niyama. Apakah hukum cita niyama? Yaitu hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Kemudian keunikan serta keistimewaan pikiran, seperti kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, kemampuan untuk dapat mengingat kehidupan yang lampau, kemudian melihat keadaan yang akan datang, berbicara dengan orang atau makhluk lain dengan melalui pikiran, dan sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh cara kerja daripada hukum cita niyama. Nah, hukum cita niyama ini pun dalam ilmu pengetahuan modern juga dipelajari. Dalam bidang apakah dipelajarinya? Yaitu dipelajari dalam ilmu psikologi. Kemudian yang kelima, hukum yang kelima adalah dhamma niyama. Anak-anak Bapak yang Bapak kasih, dhamma niyama adalah hukum yang mengatur kejadian alam secara khusus dan istimewa. Banyak kejadian-kejadian istimewa di dunia ini, seperti saat kelahiran Bodhisattva Siddhartha, kemudian saat Pertapa Siddhartha menjadi Buddha, dan juga saat Bodhisattva atau Buddha wafat. Saat kelahiran Pangeran Siddhartha terjadi peristiwa yang istimewa, seperti tumbuh bunga teratai pada tanah yang dipijak oleh Pangeran Siddhartha, serta keanehan bayi yang langsung dapat berbicara beberapa saat setelah lahir, kemudian dapat melangkah sebanyak 7 langkah. Demikian juga peristiwa-peristiwa lain berkenaan dengan kehidupan Buddha. Ilmu pengetahuan umumnya belum bisa mengungkap peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Ajaran Buddha yang merupakan kerja hukum ini adalah ajaran tentang kebenaran mutlak, seperti anicca, dukkha, anatta, dan nibbana. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, sekarang kita sudah tahu bahwa semua peristiwa alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang mengaturnya. Apapun yang mengatur bukan sosok makhluk ataupun makhluk yang maha kuasa, bukan juga diatur oleh Buddha maupun para dewa. Semua peristiwa di alam semesta ini berproses karena adanya 5 hukum alam semesta yang juga disebut dengan Pancanyama. Hukum-hukum ini tidak ada yang menciptakan, anak-anak. Karena itu, hukum-hukum ini tidak akan musnah. Hukum-hukum ini akan selalu ada sepanjang masa, dari masa lalu, saat ini, ataupun masa yang akan datang, bahwa tentang 5 hukum alam semesta ini sudah ada. Anak-anak Bapak yang Bapak kasih,
dari kelima hukum alam tersebut di atas, ada satu hukum, yaitu cita niyama, yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sangat penting karena dengan mengetahui hukum kerja pikiran, kita dapat mengembangkan pikiran kita menjadi cerdas dan bijaksana. Anak-anak yang Bapak kasihi, Buddha mengajarkan dalam Digha Nikaya 3, syair 219 bahwa seseorang dapat menjadi cerdas dan bijaksana melalui 3 cara, yaitu 1. Cerdas dan bijak karena mau membaca, berpikir, dan merenungkan tentang sebab dan akibat. Yang kedua, cerdas dan bijak karena bersedia mendengar penjelasan, mendengarkan kata-kata, mendengarkan petunjuk dan nasihat dari seorang guru. Kemudian yang ketiga, cerdas dan bijak karena rajin melaksanakan meditasi. Di dalam kehidupan sehari-hari rutin melaksanakan meditasi atau sering melakukan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, menjadi orang cerdas memang sangat baik, tetapi harus dilengkapi dengan sikap dan perilaku yang benar. Banyak orang cerdas tetapi sikap dan perilakunya tidak benar, sehingga dapat menyebabkan hidupnya susah, baik itu kehidupan dia sendiri atau bahkan dapat menyusahkan kehidupan orang lain. Oleh karena itu, mampu menjadi orang yang cerdas, santun, dan berperilaku benar sangat penting agar di dalam kehidupan kita sangat ini bisa menjadi lebih baik, dan pada kehidupan-kehidupan selanjutnya kita akan menjadi orang yang baik dan mendapatkan suatu kebahagiaan. Sikap dan perilaku seperti itu disebut sebagai orang yang cerdas dan bijaksana. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah uraian tentang 5 hukum kosmis atau juga disebut dengan panca niyama. Semoga anak-anak semua dapat memahami dan kemudian dapat mengambil manfaat daripada pelajaran 5 niyama ini, sehingga dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan anak-anak Bapak semua menjadi anak yang cerdas, kemudian bijaksana, memiliki perilaku yang baik. Karena dengan kecerdasan, kebaikan, dan kebijaksanaan itu kita akan dapat berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya.